Selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Kali ini kita akan ngebahas materi pelajaran vektor ya. Jadi subtopiknya pengertian vektor, proyeksi vektor, penjumlahan vektor, dan perkalian vektor. Pertama, pengertian vektor itu sendiri adalah segala besaran yang dalam pentotalannya dibutuhkan mempertimbangkan arahnya juga. Semisal ada dua gaya, satu arahnya ke kanan, satu arahnya ke kiri, yang ke kanan 20 Newton, yang ke kiri 15 Newton, sehingga dalam mentotalkannya bukan jadi 35 tapi jadi 5 Newton ke kanan. Kenapa? Karena mereka itu yang 20 Newton ke kanan akan saling melemahkan dengan 15 Newton yang arahnya ke kiri. Nah, sehingga resultannya menjadi 5 ke kanan. Dalam penulisannya, vektor itu biasanya diwakilkan tanda panah, yang mana ujung panahnya menandakan arahnya kemana. Lalu untuk badan panahnya itu adalah panjang badan panahnya itu menjadi magnitudo dari vektor itu sendiri. Semisal di sini ada vektor V yang kalau kita hitung itu, nah ini ada berapa skala nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 skala dia. Yang biasanya itu kan dikasih tahu skalanya. Satu skala itu berapa nilainya. Nah, misalkan di sini satu skala itu mewakili 3 meter per sekon, sehingga total magnitudo dari vektor ini adalah 30 meter per sekon. Arahnya ke kanannya. Lanjut, dalam penunjukan arah atau mewakilkan arahnya, biasanya dinyatakan dalam vektor satuan, namanya IJK. I untuk sumbu X, J untuk sumbu Y, dan K untuk sumbu Z-nya. Misalkan untuk proyeksi vektor supaya lebih detail, nah kita pelajarilah proyeksi vektor namanya. Misalkan ada vektor seperti ini, arahnya terhadap sumbu X dan sumbu Y tentunya mengapit sudut. Kita namakanlah sudutnya alfa terhadap sumbu X, lalu beta terhadap sumbu Y-nya. Maka bisa dihitung nilai Vx-nya pakai rumus yang ini nih ya. Jadi sudah saya buatkan rumusnya untuk Vx dan Vy-nya. Nah, kalau kamu mau pakai sudut alfa tentunya beda dengan rumusnya ketika kamu menggunakan sudut beta, begitu. Masing-masing sudah ada di sini saya buatkan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, jadi biasanya itu untuk rumus. Nah, misalkan nih kita mau pakai alfa nih. Ternyata kita mau hitung Vy per Vx. Ternyata V-nya ini kan akan bisa saling cancel sehingga hasilnya itu sama dengan tangen ya. Tangen daripada alfa itu sendiri, begitu. Kalau kita pakai yang ini, yang beta, berarti justru kebalikannya ya. Vx per Vy adalah tangen beta, begitu. Jadi semisal ada contoh di sini, ada sebuah vektor katanya, vektornya ini nilai tangennya adalah min 1. Tan daripada alfa adalah min 1, yang mana ini adalah Vy per vektor arahnya terhadap sumbu X. Dia menyatakan jika seandainya vektor arahnya ini dan dengan nilai 30 meter per sekon ke kanan, berarti itu Vx-nya ya. Berarti kita mau hitung Vy-nya dong. Min 1 sama dengan Vy dibagi dengan Vx sebesar 30 tadi, maka Vy-nya kita dapat peroleh nilainya min 30, artinya ini 30 meter per sekon arahnya ke bawah. Sehingga kalau digambarkan dia adalah ini sumbu X dan Y-nya, maka arahnya itu ke bawah sini. Nah, seperti ini arahnya, dimana di sini 45 derajat. Nah, itu dia. Jadi, kalau ditanya, menghitung V-nya ini emang berapa? Nah, untuk menghitung itu kamu gunakan saja rumus triple Pythagoras, tahu ya. Yang mana nanti kalau kita lanjutkan ini, V-nya ternyata sama aja dengan akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Yang mana itu menjadikan nilai dari V ini sebenarnya nanti adalah 30 akar 2, begitu. Nah, kita lanjut. Nah, contoh lain nih.
ada sebuah vektor dengan kemiringan 120 derajat terhadap sumbu X positif. Magnitudo vektor tersebut terhadap sumbu Y adalah 20 akar 3. Hitunglah magnitudonya terhadap sumbu X. Nah, kalau begitu kita gambarkan ini adalah sumbu X. Ini X-nya, terus ini 0,0. Lalu ini vektornya arahnya ke sini nih, dimana di sini 120 derajat. Lalu katanya ke sini punya nilai sebesar 20 akar 3. 20 akar 3. Dia nanya ke sumbu X-nya berapa katanya. Berarti kita gunakan tadi tangen alfa. Tangen 120 derajat adalah sama dengan sebesar minus akar 3 ya. Jadi hasilnya ini adalah 20 akar 3 per Vx. Nah, jadi Vx-nya ternyata kita peroleh nanti negatif 20. Negatif 20 itu artinya adalah arahnya ke kiri. Berarti ke sini nanti dia. Min 20. Nah, itu dia. Jadi kalau begitu, otomatis untuk nilai vektor ini saya anggap tentang proyeksinya sudah clear ya. Kita lanjutkan ke proyeksi vektor 3 dimensi. Itu biasanya kan jadi melibatkan sudut terhadap sumbu Y-nya, terhadap sumbu X dan sumbu Z-nya. Jadi biasanya itu rumit, maka kita pakai vektor satuan. Nah, dia ini. Terhadap sumbu X-nya berapa, terhadap sumbu Y-nya berapa, terhadap sumbu Z-nya berapa. Nah, semisal contoh nih ada V min 3I plus 2C min 4K. Artinya, si min 3 ini menandakan arahnya ke kiri kan gitu ya. Nah, ini plus 2, tapi J berarti ke atas. Terus ini min 4. Arahnya min 4 kemana? Menuju pengamat. Menuju kamu. Nah, menuju kamu tuh. Kita lanjutkan. Nah, misalkan ada vektornya seperti ini. Bentuknya. Salah. Kok menuju kamu? Salah ini. Negatif itu ke sono. Berarti ini salah. Menjauhi kamu. Menuju kamu itu positif. Kita lanjut. Untuk menguji pemahaman kalian, nanti boleh kalian pahamilah artinya. Yang ini apa dong artinya? Yang ini artinya apa? Yang ini artinya apa? Demikian seterusnya. 3 contoh ini silahkan dites ya. Kita masuk ke berikutnya, penjumlahan vektor. Ada beberapa metode di sini. Metode segitiga kamu bisa gunakan ini kalau seandainya cara penggunaannya begini. Ini ada vektor 1, lalu vektor 2 mau diresultankan begitu ya. Jadi kalau untuk gambar seperti ini, ingat itu ciri-cirinya adalah ujung vektor yang paling pertama disatukan dengan pangkal vektor berikutnya. Lalu resultannya tarik dari pangkal pertama ke ujung yang berikutnya, ke ujung yang terakhir. Lalu nah inilah hasilnya V1 tambah V2. Kalau yang ini V2, yang ini min V1 dong, kebalikannya begitu ya. Maka inilah V2 kurang V1. Lanjut. Yang ini berarti min V2, ini V1, berarti ini V1 kurang V2. Begitu. Boleh enggak ini nulisnya jadi min V2 plus V1? Secara nilai sama tapi gambarnya salah. Begitu. Karena tadi syaratnya adalah pangkal vektor pertama satukan ujung vektor pertama satukan dengan pangkal vektor berikutnya. Prinsipnya itu. Lalu berikutnya. Nah, misalkan ini berarti yang ini apa dong? Nah, yang ini. Saya coba yang ini berarti menurut kalian apa? Ya, itu min V1. Kalau yang ini adalah min V2. Tuh, min V2, min V1. Berarti resultannya menariknya nanti dari sini. Tarik dari sini ke
sini, seperti itu. Lalu apa namanya ini? Tuliskan dulu vektor yang pertama, berarti min V1. Harusnya ini min V1 kurang V2, begitu. Tuh, ya kan? Nah, kayaknya clear untuk metode segitiga. Jadi ingat kuncinya tadi adalah dengan menempelkan pangkal vektor berikutnya dengan ujung vektor sebelumnya. Itu kata kuncinya. Jadi ini, metode segitiga ini juga efektif digunakan untuk menjumlahkan beberapa vektor, tak hanya 2 vektor. Sekarang kita lanjut ke metode jajar genjang. Ini vektor 1 mau digabungkan dengan vektor 2. Jadi hasilnya ini vektor 1, ini vektor 2. Oh, berarti kata kuncinya adalah kedua pangkalnya disatuin. Lalu langkah berikutnya, gambar bayangan vektor 1. Ini bayangan vektor 1, ini bayangan vektor 2. Lalu tarik dari pangkalnya ini, kamu tarik nanti ke ujung bayangannya ini, seperti ini. Tuh. Lalu disebutlah resultannya ini sebagai V1 tambah V2. Untuk berikutnya kita ganti ini V1 dari namanya, ini min V2. Berarti inilah V1 min V2. Yang ini V2, ini min V1. Jadi inilah yang disebut V2 kurang V1. Ini min V1, ini min V2. Inilah hasilnya min V1 min V2. Gitu. Kelemahan dari metode ini hanya cocok digunakan untuk menjumlahkan 2 vektor saja. Jadi kalau ada beberapa vektor, nggak efektif pakai metode ini. Jadi ternyata menghitung nilai daripada penjumlahan 2 vektor bisa dilakukan tanpa harus menggambar, asalkan dikasih tahu sudut yang diapit mereka berdua berapa. Tapi ingat, yang kita bisa peroleh hanya nilainya, arahnya nggak bisa kita bayangkan kalau nggak kita gambarkan, begitu ya. Jadi caranya seperti ini. Lihat, ini persis sama kecuali bedanya di mana? Bedanya itu hanya di sini, guys. Kalau di sini tambah, maka yang akhir ini jadi tambah. Kalau ini kurang, maka yang akhir ini kurang. Itu doang bedanya. Kita lanjutkan. Metode penguraian vektor. Misalnya ini vektor V1, ini vektor V2, vektor V3. Maksudnya apa yang diuraikan? V1 itu terhadap sumbu X seperti apa? Terhadap sumbu Y seperti apa? Ini Vx-nya, ini V1Y-nya. Ini V2X-nya, ini V2Y-nya. Tapi karena V3 tidak ada magnitudonya terhadap sumbu X, maka V3X-nya pasti 0 dong. V3X 0. Sehingga V3Y ya sebesar V3 itu sendiri. Begitu. Nah, ini dia. Sehingga untuk mentotalkan ini nanti, kamu hitung dulu nanti Vx totalnya berapa. Tentu dalam mentotalkan ingat tadi, ke kanan dan ke kiri saling melemahkan berarti diselisihkan. Semisal untuk Vx-nya ini kita buat ke kanannya plus 3, ke kirinya minus 4. Berarti hasilnya min 1, artinya ini 1 arahnya ke kiri, itu artinya. Lalu berikutnya, untuk Vy, kalau menghitung Vy total berarti begitu juga. Vy total. Semisal ke atas dia adalah 5, ke bawah adalah 3, berarti hasilnya adalah 2. Artinya adalah ini ke atas. Seperti itu.
Lalu untuk menghitung totalnya tinggal kamu jumlahkan 1 dan 2, itu pemisalan. Berarti hasilnya nanti V totalnya menjadi sama dengan apa tadi? Akar dari min 1 kuadrat, berarti 1 tambah 4. Hasilnya jadi akar 5. Begitu cara menghitung pakai metode proyeksi atau penguraian. Ini kita masuk ke yang terakhir, perkalian vektor. Untuk perkalian vektor itu ada dua jenis, ada dot product sama ada cross product. Untuk dot product syaratnya seperti ini. Cara pengkaliannya menggunakan nilai kosinus sudut. Jadi karena dia pakai cos, pertanyaan saya adalah nilai dari cos itu kan kalau dia 90 derajat, nilai cosnya adalah 0. Kalau sudutnya nanti adalah 0 derajat, maka hasil cos 0 derajat kan 1. Berdasarkan itulah, makanya dapat disimpulkan I dot I hasilnya 1, J dot J hasilnya 1, K dot K hasilnya 1. Kalau K dot min K, apakah? Ya min 1. Begitu. Tapi kalau yang memiliki sudut 90 derajat pasti hasilnya 0. Ini ada contoh, kamu perhatikan. Kalau ditanya nilai hasil kalinya saja, nilainya V1 dot V2 hasilnya berapa? Min 2 kali 4 berapa? Min 8. Plus 3, min 2 hasilnya berapa? Min 6. Min 1 kali 2 hasilnya apa? Berapa? Min 2. Berarti hasilnya ini adalah minus 16 gitu ya. Nah itu dia. Dari situlah diperoleh si min 16 yang di sini tuh. Ini ada kan min 16 nih. Nah, min 16. Begitu. Maka kalau begitu akar dari 420 itu dari mana? Ya, kamu hitung nilai vektor dari V1 tadi kan kita udah tahu caranya. Akarkan mereka semua kuadratnya ini. 4 akar dari 4 tambah 9 tambah 1 kan? Berarti hasilnya akar 14. Begitu. Terus akar 30 juga begitu. Yaitu dari akar dari 16 ditambah 4 ditambah berapa nih? 4 lagi ya? Apa saya salah itu? 16 tambah 4 tambah 4. Oh ya, saya salah hitung ini. Berarti ini tambah akar dari berapa nih? Akar dari 24 harusnya. Ya, saya salah di situ ya guys. Nanti boleh kalian koreksi lah. Nilai hasil realnya jadi berapa ya? Nah, sekarang kita masuk ke metode cross product. Perkalian dengan metode ini mengikuti ketentuan berikut, begitu ya. Jadi, ini pakai nilai sinus ya. Sinusnya itu, nah sekarang saya mau tanyakan. Nilai dari sinus 90 berapa? Sinus 90 derajat kan 1 ya. Berarti kalau sinus 0 berapa? Ya 0. Sehingga dari situ dapat kita simpulkan yang tegak lurus akan menghasilkan sesuatu. Tetapi kalau yang sudutnya 0 sejajar berarti tidak menghasilkan apa-apa, begitu ya. Jadinya ketentuannya I cross I hasilnya sama dengan J cross J hasilnya sama dengan K cross K hasilnya sama dengan 0. Karena sudut mereka itu adalah 0. Nilai sinusnya adalah 0. Sementara perkalian yang lainnya seperti ini ya. I cross J hasilnya K. Nah, seperti ini. Ketentuan ini perlu kamu ingat. Karena kamu nanti akan belajar tentang yang namanya gaya Lorentz. Gaya magnet namanya. Itu menggunakan perkalian ini. Dan ada lagi beberapa perkalian cross. Yang misalnya sesuatu dihasilkan dari perkalian dua vektor lainnya, begitu. Yang mana dua vektor dikalikan
vektor 1 dikali vektor 2 hasilnya vektor yang baru, vektor 3 misalnya seperti itu. Oh, perkalian vektor berarti menghasilkan vektor. Perkalian silang dua vektor menghasilkan vektor baru, begitu. Ingat, dengan ketentuan itu, maka misalkan ada contohnya di sini, vektor 1 seperti ini, vektor 2 seperti ini. Maka hasil perkaliannya yang ini ya. Kalian nanti boleh cross check lagi, siapa tahu saya ada hilap lagi. Tapi dengan perkalian yang saya buat, hasilnya saya mendapatkan segini ya. Yang ini minus 8i minus 8j, berarti minus 8k. Berarti artinya ada di lantai di depan kamu, arahnya ke sono. Nah, itu dia. Minus 8i artinya ke kiri. Nah, jadi ini saya buat lengkapnya. Ini sumbu x-nya. Ini sumbu y-nya, lalu ini sumbu z-nya. Begitu. Ingat, ke sana lah dia. Jadi, kalau seandainya saya balik ini V2 dikali dengan V1, hasilnya tinggal kamu buat 8i tambah 8k. Itu udah pasti. Tapi ingat, kalian boleh cross check nanti ini. Siapa tahu ada yang kurang teliti saya. Karena ini memang agak ribet ya. Sehingga ada nanti perkalian kamu buat dulu seolah-olah dia jadi matriks. Nah, itu lebih kompleks lagi lah ya. Saya lebih suka yang ini aja dah, gitu. Kalau udah pakai metode matriks itu nanti justru malah makin puyeng tuh. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.